atau berbagai ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu Allah yang membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka para ulama menyebutkan bahwa ilmu yang paling menentukan terkait dengan seluruh ilmu-ilmu Al-Quran itu, ilmu yang paling urgen, yang paling penting, itu adalah ilmu yang terkait dengan turunnya Al-Quran, ilmu yang terkait dengan nuzulul Quran. Apa sebabnya hadirin jamaah maghrib? Karena orang yang tidak percaya, katakan begitu ya, terhadap turunnya Al-Quran, maka sebenarnya semua pembahasan terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk Al-Qurannya sendiri, maka itu pasti tidak percaya. Itu juga berarti bahwa keimanan seseorang itu pasti tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu keimanan terpenting atau biasa disebut sebagai rukun iman bagi kita umat Islam itu adalah percaya kepada kitab suci, percaya kepada Al-Quran dan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi problem memang, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara wahyu itu diberikan kepada seorang nabi dan rasul, sementara hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dia tidak berada pada ruang, tidak berada pada waktu tertentu ya. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa kalau ada yang berpandangan bahwa Tuhan itu ada di langit sana dan yakin bahwa Tuhan ada di langit, maaf kalau saya mengatakan akidahnya itu tidak benar. Apa sebabnya? Karena itu berarti menempatkan Tuhan pada satu tempat, sementara Tuhan itu tidak terbatas pada ruang, tidak terbatas pada waktu. Sementara yang akan menerima wahyu, yang akan diberikan wahyu oleh Allah itu adalah manusia biasa seperti kita yang terbatas pada ruang dan waktu. Bagaimana cara menurunkannya itu? Dan juga jangan kita artikan menurunkan di sini adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bukan seperti itu yang difahami oleh para ulama kita. Itulah sebabnya keimanan kepada wahyu, kepada Al-Quran, kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, apalagi kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah salah satu keimanan terpenting. Dan itu adalah bahasan paling pokok di dalam ilmu-ilmu Al-Quran atau di dalam ulumul Quran. Makanya kalau kita membuka ulumul Quran, pembahasan awal itu yang pertama adalah nuzulul Quran. Itu adalah turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah maghrib, terkait dengan persoalan ini ada satu pembahasan yang oleh An-Nawawi menjadi kajian penting di dalam persoalan akidah, yang oleh beliau diberi judul dengan Babu Bad'il Wahyi ila Rasulillah SAW, yaitu pembahasan terkait dengan wahyu pertama atau awal diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Riwayat ini disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa anna Aisyah zaujan Nabi SAW akhbaratu annaha qalat,
Urwah pernah bercerita bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, memberikan informasi kepada dia, kepada Urwah bin Zubair, annaha qalat, bahwa Aisyah pernah mengatakan, kana awwalu ma budiya bihi Rasulullah SAW minal wahyi ayyura minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fin naum, bahwa apa yang pertama atau yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa wahyu itu adalah ar-ru'ya as-sadiqa minan finaum, itu adalah mimpi benar, mimpi yang pasti benar yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika dia sementara tidur. Karena sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama, bahwa mimpi para nabi dan rasul itu, bahkan mimpi para orang calon nabi dan rasul, itu pasti benar adanya itu. Jangankan nabi, baru dia calon nabi itu sudah mimpinya pasti benar. Si Saleh kapan ngidi? Buka tulu-tulu ki, atau kita bermimpi mungkin lebih banyak tidak benarnya daripada benarnya. Tapi kalau mimpi seorang nabi dan rasul, mimpi seorang calon nabi yang pasti menjadi nabi dan rasul, mimpinya itu pasti benar. Tapi jangan juga, wah, saya mimpi bulan lalu seperti ini dan betul adanya itu. Jangan juga kemudian mengatakan, nah, kalau begitu saya nabi dong. Tidak begitu juga. Jadi dia melihat mimpinya, dia melihat dalam mimpinya itu adalah satu informasi yang benar, ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW tidak melihat mimpi itu kecuali seperti bagaimana terangnya subuh itu. Subuh pagi-pagi itu kan tidak terlalu tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Ini yang disebut dengan falakis subah. Dia tahu nama fatalada, dia tahu nama tajalada kan. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya ketika beliau belum menerima wahyu sebenarnya. Ini awalnya. Nah, ketika Nabi sudah menerima itu, hadirin, summa hubbiba ilaihil khala, maka kemudian Rasulullah SAW sepertinya sudah sangat ingin cinta untuk menyendiri. Ada perbedaan hidup Rasulullah ketika dia sudah melihat mimpi yang didapatkan berkali-kali seperti itu. Ini pasti ada sesuatu yang yang terjadi pada diri saya. Kenapa mimpi seperti ini selalu terjadi pada saya? Ya, dan itu disaksikan oleh Nabi bukan hanya sekali. Nah, ini disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqa fin naum. Dan mimpi itu adalah seperti falakis subah. Dan sesudah itu Nabi kemudian senang sekali menyendiri, senang sekali berkhalwat, ya, senang sekali bertahannuts. Ya, tahannuts itu adalah bentuk beribadah seorang diri di tempat yang sunyi, yang tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Yaitu namanya tahannuts, ya, atau berkhalwat. Dan tahannuts atau khalwat ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh kalangan muslim, tokoh-tokoh agama muslim. Bahkan penganut agama atau tokoh agama ardi sekalipun, umpamanya orang Hindu, orang Buddha, ketika dia mau mencapai tingkat yang tertinggi di dalam kedekatan diri mereka dengan Tuhannya, itu juga selalu mengadakan tahannuts itu. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang tokoh Buddha yang paling terkenal di dunia Buddha. Itu di Bangkok sana, di Thailand, ya.
Kebetulan dia orang Indonesia, tapi kemudian sudah lama diangkat sebagai tokoh paling utama di tokoh Buddha paling dihormati di Bangkok di Thailand. Dialah orang Cina, tapi sebenarnya kebangsaan itu orang Indonesia. Dia pernah bercerita begini, ketika saya mau mencapai peringkat tertinggi dalam Buddha itu, dalam tokoh ulama Buddha, saya berkhalwat itu selama 2 tahun di hutan belantara sendirian. Hutannya bukan hanya hutan belantara begitu, itu dikelilingi oleh laut, tidak bisa dia kemana-mana. Dan bisa dibayangkan hadirin, itu 2 tahun itu, 2 tahun atau 3 tahun ya. Bekalnya hanya satu, Pak. Bekalnya hanya agak sendar, teduh bawang, hanya payung saja. Supaya apa? Kalau hujan turun itu tidak kena hujan secara langsung. Saya ketemu lama cerita dengan orang itu dan memang luar biasa saya lihat. Ya. Makanya saya bilang kalau sebenarnya orang itu meresapi dan mengamalkan ajaran agamanya, maka semua perilakunya itu baik gitu. Karena tidak ada satupun agama yang membolehkan kita berlaku jahat. Itu hasil dari tahanusnya itu. Orangnya sangat baik. Jadi saya kemudian bertanya, makan apa di tengah hutan itu? Pokoknya semua yang lewat di depannya itu dia tangkap makan. Karena tidak boleh juga banyak melakukan gerakan. Ini bisa dibayangkan, Pak. Kita jokeni bawa mak benih ko tengah ko buru edoam benih nule masama kina pelisu. Ini di tengah hutan belantara sendirian lagi. Tidak ada makhluk di situ kecuali hanya binatang buas. Tapi dia kemudian bisa bertahan. Saya cuma lupa namanya. Yang bersangkutan ini justru raja Thailand pun itu sangat hormat sama dia. Kalau dia mau dilantik jadi raja, pasti dia ke situ dulu. Ya, saya bersyukur karena sempat hadir di tempat penyembahannya itu yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak masuk Buddha, Pak. Joko mika miteitai. Oh ya, seperti ini ya. Ya. Yang saya ingin katakan bahwa bertahanus itu ya bukan hanya kalangan Islam ya, tapi penganut agama. Tentu beda. Kalau Nabi itu bertahanus itu ada prolognya dulu. Ada pengantarnya. Pengantarnya itu dia selalu bermimpi melihat cahaya ya, yang selalu dia lihat, dia saksikan. Maka sesudah itu Nabi kemudian bertahanus. Dan tahanus Rasulullah seperti yang sering kita baca, fakana yakhlu bigari Hira yatahannatsu fi. Dan Nabi itu selalu tempat tahanusnya itu di Gari Hira. Ya, di Gari Hira. Disitulah Nabi bertahanus. Bertahanus itu artinya ta'abbud. Bukan hanya datang diam diri di situ, dia datang beribadah. Ya, bagaimana ibadahnya? Bisa jadi Nabi sholat, kan Nabi sudah agama sebelum Islam itu turun, maka Nabi sebenarnya sudah beribadah. Karena disebut dengan tahanus itu beribadah. Nah, kita yang pernah pergi ke Mekah ya, berkunjung ke Mekah itu, apakah di haji atau umrah, kita kan biasa diantar itu, mau pergi ke Gua Hira. Tapi saya sendiri berkali-kali pergi haji umrah tidak pernah sampai di atas. Pak Napi wita, wah, tandrena tu buluna. Dan jangan kita bayangkan Gari Hira hari ini sama dengan dulu. Dulu itu hanya mungkin tidak ada jalan setapak naik di situ. Ya, Nabi kemudian naik ke atas itu di Gari Hira sendirian, bermalam di situ. Kira-kira berani nggak kita seperti itu? Di Bone itu ada namanya Gua Mampu. Aimi tahu kak Joko mak benya kor. Ya. Ini sendiri dia. Apalagi pada masa Nabi, Mekah itu kan masih sangat sunyi kan, tidak banyak orang. Jadi dia pergi bermalam di situ bertahanus. Ya. Dalam hadis ini dikatakan at-tahannus fihi layali aulatil adad. Dia bermalam beberapa malam di situ, ya, beberapa malam bertahanus di situ.
qabla ayyarji'a ila ahli. Jadi dia bertanus di situ sebelum dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi Nabi sebenarnya pulang balik. Ya. Wa yatazawwadu lizalik. Kalau kemudian persiapan makan minumnya habis, Nabi kemudian balik lagi. Yang biasa kita terima itu yang mengantarkan itu adalah Khadijah kan? Atau siapa yang mengantarkan makan minum di situ? Tapi kalau dalam hadis ini Nabi pulang balik itu. Ketika persiapannya kurang, Nabi kembali lagi ke rumahnya, kembali ke Khadijah. Ya. Ini dikatakan tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Ketika perbekalannya habis, dia pergi lagi ke rumahnya Khadijah untuk mengambil bekal. Ya, hatta fajiahul haq wa huwa fi ghari Hira. Berkali-kali, beberapa kali Nabi bermalam di situ antara rumahnya. Kalau habis lagi kembali lagi ke rumahnya. Tiba-tiba pada satu malam, kata Rasulullah SAW, kata hadis ini ya, itu kemudian tiba-tiba kebenaran itu datang. Itu di Gua Hira. Yang dimaksud dengan al-haq di sini itu adalah apa? Itu adalah wahyu. Tiba-tiba kemudian wahyu itu datang. Tapi tentu tidak datang begitu saja, karena dia diantar oleh Jibril alaihissalam. Ini yang tentu kita sudah pahami bersama. Fajahul Malik faqal, Fajahul Malak ya, bukan Al-Malik. Fajahul Malak faqal Iqra. Qala ma ana biqari. Jadi wahyu itu diantar, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril mengatakan jadi Jibril mendatangi Nabi tentu dengan membawa membawa serta wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Jibril mengatakan, Iqra, Muhammad baca. Nabi tentu heran, apa yang mau dibaca ini? Makanya dia mengatakan, ma'ana biqari. Di samping memang tidak ada apa yang mau dibaca, Nabi juga itu tidak mampu menulis dan membaca. Apa yang saya mau baca? Saya tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Tapi ketika Nabi menjawab seperti itu, kata beliau, fa'akhadhani faghattani hatta balaga minni al-jahd. Maka ketika saya menjawab seperti itu, saya tidak bisa baca, maka kemudian Jibril menarik saya. Faghattani, dia mendepak saya. Hatta balaga minni al-jahd, sampai saya kemudian seperti kepayahan. Wih, dia sedulema nyawa natar betul-betul dia depak saya, dia peluk saya erat-erat. Tsumma arsalani, ketika dia mungkin melihat saya begitu, dia kemudian lepaskan lagi saya. Sesudah dia lepas lagi saya, kemudian Jibril mengatakan lagi, qala Iqra, dia bilang lagi baca. Jawabannya sama, qala qultu ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dia melakukan hal lagi yang sama, dia menarik saya, mendepak saya sampai saya kemudian kepayahan. Sampai kemudian dia ketika melihat saya begitu, dia melepaskan saya. Fa akhazani faghattani ats-tsaniyah, ini untuk yang kedua kalinya. Dia mendepak saya, menarik saya, mendepak saya, kemudian saya kelihatan kepayahan untuk kedua kalinya. Ya, terus sesudah itu dia melepaskan saya. Kala kemudian Jibril mengatakan untuk yang ketiga kalinya, faqultu ma'ana biqari faghattani fa'akhadhani faghattani ats-tsalitsah, untuk yang ketiga kalinya dia tetap menarik saya, mendepak saya sampai kemudian saya kepayahan, dan sesudah itu kemudian saya dilepaskan oleh Jibril dan saya langsung mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Inilah yang disebut sebagai wahyu pertama. Wahyu pertama ya, karena itu yang tertulis. Tetapi mimpi-mimpi Rasulullah sebelum menerima wahyu ini berkali-kali dia terima. Dan itu adalah petunjuk bahwa dia akan diberikan wahyu oleh Allah. Dia diberikan wahyu. Tetapi wahyu yang pertama yang itu kemudian secara tersurat ya, dan itu ditulis dalam mushaf Al-Quran, itu adalah seperti yang kita paham bersama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini adalah surah Al-Alaq. Tapi kalau kita mencoba membuka-buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, surah Al-Alaq ini surah keberapa ya? Oh, surah yang ke, kalau saya tidak salah surah ke berapa itu, surah Iqra itu. Coba kita lihat. Apa artinya, apa hadirin ya? Artinya apa? Bahwa surah Al-Alaq ya. Ya, surah yang ke-96. Tempatnya di surah ke-96, bukan di surah pertama dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan di surah pertama itu? Kenapa surah Al-Fatihah surah yang pertama? Karena memang susunan Al-Quran, susunan mushaf Al-Quran itu bukan berdasarkan urut turunnya surah. Bukan berdasarkan itu. Bahwa surah pertama turun atau ayat pertama turun kemudian itu menjadi surah pertama, itu tidak. Urut-urutan Al-Quran seperti yang kita baca hari ini dan tentu sejak masa Rasulullah SAW, itu adalah petunjuk langsung oleh Allah itu, yang kemudian diteruskan oleh Rasulullah, yang kemudian Nabi memerintahkan kepada kutabul wahyi, kepada sekretaris wahyu. Al-Quran turun lewat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung memanggil para sahabatnya yang menjadi sekretaris penulis wahyu. Nabi mengatakan, tempatkan ayat ini di sini. Di sini tempatnya. Maka setiap ada ayat turun, Nabi menunjuk ke sini tempatnya ya, sini tempatnya. Itulah kemudian yang kita baca. Jadi sebenarnya urut-urutan Al-Quran itu mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu sebenarnya petunjuk langsung dari Allah. Tunjuk langsung. Karena Allah yang menunjukkan tempatnya di sini, sambungannya ini bersambung dengan ini. Apalagi kita faham bahwa Al-Quran itu turun biasanya hanya 1 ayat, 2 ayat. Memang ada sampai 1 surah ya. Terutama surah-surah pendek dalam Al-Quran. Ya, itu biasa terkadang turun itu sekaligus. Yang pertama, surah yang turun sekaligus itu kan surah Al-Fatihah. Sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa surah yang pertama turun itu, atau ayat pertama turun sekaligus itu adalah surah Al-Fatihah. Yang lain itu kan surah Al-Alaq itu 1 sampai 5. Ya, surah Al-Muddathir tidak semuanya 1 sampai 10. Surah Al-Muzammil itu hanya beberapa ayat. Ya. Surah yang turun sekaligus itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sekaligus itu. Karena dia seperti merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Kemudian turunlah ayat ini seperti yang kita faham bersama. Ya. Faraja biha Rasulullah SAW tarjufu bawadirahu hatta dakhala ala Khadijah. Sesudah Nabi menerima wahyu pertama ini, kemudian Nabi langsung pulang ke rumahnya menemui Khadijah dalam keadaan gemetar, dalam keadaan takut. Ya,
Sampai kemudian dia bertemu dengan istrinya Khadijah. Ketika bertemu istrinya, tapi jatuh sira mancaji contoh tu kami tahu kita langsung kilo dipeluk. Nabi mengatakan apa? Faqala zammiluni, selimuti saya. Makanya nanti akan ada satu surah namanya surah Al-Muzammil. Nabi disebut ya ayyuhal muzammil, hai Nabi yang berselimut. Itu kan surah berikutnya ya. Kenapa? Karena Nabi pernah datang ke istrinya ketika dia sudah menerima wahyu. Ya, menerima wahyu dia gemeteran, ketakutan. Maka dia minta untuk diselimuti. Kamu yang mengatakan zammiluni. Zammiluni. Kenapa Nabi begitu khawatir? Kenapa Nabi begitu takut, gemetar? Karena ini adalah kali kedua Rasulullah SAW bertemu secara langsung dengan Jibril dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya ya. Coba Pak. Kira-kira kalau disuki bola sama peta-peta tapok atau mau tahan relado. Wih, lain bentuknya. Kira-kira bagaimana perasaan kita itu? Ya, saya ini sepanjang hidupku tidak pernah ketemu jin. Tidak pernah ketemu apa itu makhluk yang macam-macam lain-lain bentuknya. Alhamdulillah tidak pernah. Mudah-mudahan tidak pernah sampai mati. Ya, karena ada juga orang yang sok berani. Woi, pura kami tahu mau yang sampai cerita gitu. Karena Nabi dalam hidupnya hanya pernah bertemu dengan Jibril dengan bentuk aslinya itu hanya 3 kali saja. Padahal Nabi bersahabat dengan Jibril kan? Nabi bersahabat dengan Jibril. Karena setiap saat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Tapi ketika dia bertemu Jibril dengan wajah aslinya, luar biasa Nabi takut. Bisa Nabi. Ketika Nabi pertama ketika berumur masih 6 tahun ya, Nabi tanda petik diculik oleh Jibril, kemudian dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu kali pertama. Kali kedua ketika Rasulullah menerima wahyu pertama. Dan kali ketiga dan yang terakhir ketika Nabi ditemani oleh Jibril melakukan perjalanan spiritual bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Ketika Nabi menerima perintah salat 5 waktu di Sidratul Muntaha, sekalipun sebenarnya Jibril itu tidak bisa sampai ke sana. Ya, dia tidak bisa sampai karena Jibril juga punya batasan ya, hanya sampai di sini. Naik ke Sidratul Muntaha itu tidak boleh lagi Jibril ke situ. Tidak boleh. Maka ketika Rasulullah SAW diminta untuk diselimuti, fazammiluhu hatta zahaba anhu raw. Maka kemudian Khadijah menyelimuti dia sampai kemudian rasa khawatirnya, rasa takutnya, rasa was-wasnya itu hilang. Jadi koloki maka lalai saya dipapinan dita tapo bibi neta peluk-peluk ki. Insyaallah apa aja itu. Ya. Bisa dipraktekkan nanti kalau pulang ini. Terutama yang rumah cucu nah. Yang rumah lolo dia itu terbalik ya. Terutama yang muda, kalau yang tua sudah enggak. Dia enggak pengaruh. Ya. Gitu ya. Suma qala li Khadijah, ai Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya Khadijah, Khadijah, mali. Ada apa ya dengan saya nih? Ada apa dengan saya? Wa akhbarahal khabar, kemudian dia menyampaikan informasi yang dia terima, yang dia lihat. Dia ketemu dengan Jibril dengan bentuk seperti ini, dia memeluk saya, dia ceritakan semua itu. Qala kemudian Rasulullah SAW lakad mengatakan begini, lakad khasyitu ala nafsi. Istriku, saya khawatirkan diri saya ini. Saya khawatirkan diri saya. Karena kenapa seperti ini? Perasaan saya tidak enak ini. Qalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah mengatakan kepada suaminya, ini kalau istri yang bagus, kalau istri yang tidak aiman rasono tuh. Apa mi itu? Tapi sebagai istri yang salehah, justru dia memberikan semangat kepada suaminya. Qalat lahu Khadijah, kalla abshir.
Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak apa-apa gitu, jangan begitu, jangan khawatir. Sepertinya dia mengatakan begitu, jangan khawatir. Absyir, kata Khadijah, sudah santai aja bro, ya, bergembira, tidak ada masalah itu, bergembira. Fawallah, demi Allah, kata Khadijah, la yuhzikallahu abadan, ya Muhammad, wahai suamiku, Allah tidak akan pernah merendahkan kamu selamanya, tidak akan pernah itu. Kenapa? Ini yang disebutkan oleh Aisyah. Jadi kalau kita tidak mau direndahkan oleh Allah, tidak mau dibuat khawatir oleh Allah, milikilah sifat ini. Miliki sifat ini. Kata Aisyah, kata Khadijah begini, wallah, innaka la tasilur rahim. Kenapa Allah tidak pernah merendahkan kamu? Karena kata Khadijah, kamu adalah orang yang selalu menjalin hubungan silaturahim dengan siapapun. Hubunganmu dengan sesama manusia itu sangat luar biasa. Nabi kan bukan hanya dicintai oleh para sahabatnya, tapi juga dicintai oleh musuh-musuhnya. Sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada orang di Mekah sekalipun yang tidak sayang kepada Nabi, yang tidak sayang. Kecintaannya kepada Rasul luar biasa. Maka kata, ya kamu kan tidak mungkin, ya kamu ada orang yang selalu memperbaiki hubungan silaturahim. Pak kata tu tahu Nabi beda dukungan 1, 2, 3 tapa dia sewa ada. Awe, kok aku je masih sama-sama jamaah. Dukung siapa? Dukung berapa? Nomor berapa? Saya gini. Kalau begitu kita bombek saja. Masa kau dukung itu. Nah itu. Padahal hanya beda dukungan politik. Saya juga heran sebenarnya kita semua ini, ya, kita terutama di Sulawesi Selatan, ya, persoalan politik pun menjadi baper orang, jadi baper hanya karena persoalan politik saja. Padahal pada menemukan itu kapan? Pak yang menemukan masih bawah, kan temannya aja semua. Ini dulu berteman dengan ini, sekarang karena beda politik, tidak sama gitu, Itulah permainan dunia sebenarnya. Santai saja mas, tidak usah kita terlalu repot dengan persoalan itu, ya. Jadi pertama itu, ya. Jadi kalau kita mau disayang oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, kata Aisyah, bagaimana Allah mau merendahkan kamu sementara kamu adalah watasdukul hadis. Kamu adalah orang yang paling jujur berbicara. Dia nak boleh. Tidak pernah bohong. Jadi kalau kita banyak bohongnya, memang jangan kalau tidak disayang oleh Allah. Pak megangi boleh tak daripada tunggangi bukan. Watasdukul hadis. Ya. Watahmilul kal, dan kamu banyak memberi jalan keluar beban orang lain. Ada orang kasihan banyak utangnya, saya bantu dia. Kan Nabi begitu, Pak. Ya, kalau orang punya beban, Rasulullah berusaha menyelesaikan bebannya. Atau sudah dia tuas sajing, tidak apa-apa gitu, urus sendiri urusanmu. Ya. Bahkan wataksibul ma'dum, Rasulullah SAW itu senang sekali membantu orang yang tidak memiliki apa-apa, yang orang miskin. Dia senang bantu, ya. Dan ini yang penting juga, karena bisa kita lakukan kapan ini. Watakrid dhaif, Nabi itu senang sekali menjamu tamu. Atau si di kodita di kenianu, tutu kati tengah, lo situ minut teh. Ya, Nabi begitu, dan sifat ini kemudian kemudian itu berlanjut terus, bukan hanya sebelum menjadi Nabi, ya. Lebih hebat lagi ketika Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul. Sering menjamu tamu, ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan Nabi selalu membela
ya, membela kebenaran. Pada saat itu kata periwayat hadis ini, kata Aisyah ya, fantalakat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka kemudian Khadijah mengajak Rasulullah, mengajak Nabi untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad ibn Abdul Uzza. Ini adalah pamannya sendiri. Kenapa diajak? Ya kan dia sebut di sini wa huwa ibnu ammi Khadijah, dia adalah pamannya Khadijah. Akhi abiha, beliau adalah saudara bapaknya. Kenapa? Karena beliau ini ternyata wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah. Karena ternyata Waraqah bin Naufal ini adalah sudah menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Artinya apa? Pada masa jahiliyah itu tidak semua orang penganut paganisme. Tidak semua orang penyembah berhala. Ada di antara mereka yang menganut agama monoteis, yang menyembah Tuhan. Bahkan beliau ini wa kana yaktubul kitab al-arabi wa yaktubu minal injil bil arabiyyah masyaallah wa yaktub. Beliau ini sebenarnya adalah banyak menulis kitab suci ya, yang dalam bahasa Arab, dan bahkan dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab ketika itu ketika Allah menghendaki itu. Tapi pada saat itu kata Aisyah wa kana syaikhan kabiran kad amiyah. Beliau sebenarnya ini sudah sangat syekh. Pernah saya sebut syekh ya. Toma macolada nih kesini. Ya, sudah sangat syekh, sudah sangat sepuh umurnya. Bahkan dia sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, kemudian Khadijah bercerita kepada pamannya Waraqah, ayyu'am isma' min ibni akhik. Paman, coba dengarkan apa yang disampaikan oleh ponakanmu ini, maksudnya Rasulullah. Qala Waraqah ibnu Naufal, yabna akhi madza tara. Kemudian Waraqah bertanya kepada Nabi, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara marahu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang dia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah berkata kepada Nabi, hadzan namus allazi unzila ala Musa Muhammad. Itu adalah namus, itu adalah Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yang membawa wahyu. Ya laitani fika jaz'an, ya, sekiranya pada saat itu saya masih muda. Ya laitani akunu hayyan hina yukhriyuka qaumuk, sekiranya ketika kamu dikeluarkan oleh kaummu nanti saya masih hidup. Kata Waraqah bin Naufal, mudah-mudahan ya saya masih hidup pada saat itu. Qala Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum. Nabi kemudian bertanya, ya Waraqah, paman, apakah nanti, apakah mereka memang mengeluarkan saya nantinya? Ya, kalau Waraqah, na'am, betul, nanti kamu akan diusir oleh kaum. Ini tradisi agama ya, tradisi agama-agama. Lam ya'ti rajulun qattu bima jita bi illa udiya. Tidak ada seorang laki-laki, tidak ada seorang nabi dan rasul yang diberikan wahyu yang datang nanti, yang kemudian diutus oleh Allah, kecuali itu dimusuhi oleh kaumnya, termasuk Rasulullah. Wa yudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara. Sekiranya saya masih menemukan hari-hari itu bersama dengan kamu, saya masih hidup pada saat itu, maka saya adalah orang yang paling pertama membantu kamu. Artinya apa hadirin? Bahwa Waraqah bin Naufal sebagai penganut agama Nasrani itu faham, mengetahui bahwa akan muncul, akan datang seorang nabi dan rasul dari kalangan Arab, dan dia sudah mengetahui ciri-cirinya, dan semua ciri-cirinya itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.